Kami dari panitia bersama badan pengerja dengan jemaat kami pertama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik sehingga sudah lama bergumul, hampir ini masuk ke 22 tahun setelah jemaah diaspora dirikan tahun 2000 setelah dirikan dan berjalan ibadah dulu di asrama, tetapi saat ini 2020 lagi dari itu kami sudah pindah di lokasi baru dan kami sudah lewati 1 tahun. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan bisa dapat tanah yang cukup besar, lebar 50 dan panjang 90 meter. Dan memang biaya belum bayar untuk tanah, tetapi karena pertolongan Tuhan, pemilik tanah izinkan untuk kami beribadah dan akhirnya sudah bangun gedung gereja darurat dan kami sudah lewati 1 tahun dan ini masuk tahun yang kedua. Jadi kami panitia mengucap syukur kepada Tuhan dan seluruh jemaat dan sampaikan terima kasih untuk semua jemaat yang sudah dukung, bahkan juga terima kasih kepada Kader Gidi yang terus membackup pembangunan gedung gereja, baik darurat maupun permanen. Satu hal yang kami bersyukur adalah setelah bergumul upaya, tetapi sesuai dengan keputusan panitia bersama pengerja, tanggal 18 itu lakukan acara bakar batu dengan 2 acara, yaitu peletakan batu pertama dan makan sumbang. Dan sesuai dengan keputusan sudah lakukan bakar batu dan semua jemaat anak-anak Tuhan datang dan memberikan sumbangan, tetapi juga mendoakan kami agar pembangunan ini berjalan baik. Dan kami bersyukur banyak bahan bangunan yang masuk, termasuk dana akan dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Yaukimo dan juga pemerintah yang lain di kabupaten lain. Mereka siap untuk membackup pembangunan gedung gereja. Kami bersyukur dan sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang akan terlibat untuk membangun rumah Tuhan. Kami sangat bersyukur. Setelah dibantu tahun ini juga kami akan segera memulai pembangunan supaya setelah memiliki rumah Tuhan ini, kami terus akan memuji Tuhan di dalam gedung rumah Tuhan ini. Jadi panitia sampaikan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Yaukimo dan juga Mambramo Raya dan ada kabupaten lain, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, yang akan siap untuk mendukung pembangunan gedung gereja. Jadi kami sampaikan terima kasih. Terima kasih juga untuk para kader yang ada di pemerintah provinsi dan juga 29 kabupaten kota akan menolong kami untuk pembangunan, baik secara fisik dalam hal ini material maupun uang akan membantu. Kami sampaikan terima kasih. Nah, sekali lagi kami bersyukur untuk acara kemarin berjalan dan sampaikan terima kasih juga untuk jemaat yang antusias untuk mendukung jalannya acara sehingga kemarin itu acara bisa berjalan baik. Bersyukur juga untuk cuaca yang Tuhan kasih sehingga bisa berjalan dan kami bisa laksanakan, bisa mendapatkan bantuan-bantuan. Akhirnya tahun ini juga kita akan mulai pembangunan gedung gereja. Dan pembangunan gedung gereja ukuran yang kita sudah tetapkan 16 kali 30 supaya kita membangun 1 kali untuk generasi berikutnya. Agar generasi berikut tidak lagi sibuk untuk pembangunan gedung gereja, tapi mereka sibuk untuk pelayanan. Itu pikiran. Dan kegiatan-kegiatan yang lain juga dari klasis wilayah bisa adakan di sini. Itu pikiran supaya kita sama-sama memuliakan Tuhan. Ya, mungkin itu yang kami bisa dapat sampaikan atas nama panitia. Seluruh anggota panitia sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Nama saya Evangelis Ananias Meklot, MTH sebagai ketua. Oke, terima kasih. Selamat siang. Pada intinya Pak Ketua Panitia sudah sampaikan untuk kini dari pendidik sampai detik ini, tetapi kami badan pengurus ada
beberapa hal yang kami dapat sampaikan. Yang pertama, gereja ini kami ibadah di asrama-asrama di bawah sompat-sompat, kami ibadah. Dan terima kasih Bapak Pendeta Amin Ban almarhum, gereja ini keluar kebetulan beliau ini sekretaris sinode dan keluar sehingga kemarin ini kami ibadah dari tahun 89 sampai 2000 itu ibadah di sompat-sompat di asrama-asrama. Dan 2000 itu kami tetapkan di masuk di asrama, asrama 3 asrama yaitu Nalca, Okpoporme dan Kiwi. Dan Kiwi itu ada aula sehingga kami 20 tahun ibadah di situ. Dan bersyukur hal itu, dan asrama dengan kelas Kiwi memberikan kesempatan untuk kami ibadah. Akhirnya hamba Tuhan yang sekarang melayani di kota maupun di kelas-kelas, sehingga hari ini kami menyampaikan terima kasih kepada yang punya aula, saudara-saudara atau bapak ibu di asrama Kiwi dan kelas Kiwi. Yang berikut adalah dari situ, dan tahun 2021 itu kami keluar dari tempat, dan tanggal 28 Desember 2020 itu, dan akhirnya sekarang ini kami memiliki tempat yang bagus sesuai dengan Ketua Panitia sampaikan 50 kali 90 itu kami dapat, dan sedang kami memuji memuliakan di atas tanah ini, dan mulai pelayanan di sini semua jemaat 548 jemaat ada di sini di dalam ini di gedung yang sementara yang kami didirikan, dan harapan kami 500 lebih orang ini kami bangun gedung gereja yang permanen 16 kali 30 itu semua orang yang masuk situ dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan harapan itu kami mau bangun, tetapi Tuhan Allah sedang melayani, dan kita akan bangun, itu harapan kami untuk ke depan. Dan itu untuk secara gereja ini. Tetapi untuk kemarin kami bakar batu, itu kerjasama kekompakan semua dari Pos PI, Cemarindu, dan orang-orang yang ada di sekretariat ini, mereka bantu kami, dan kami kerjasama yang baik. Akhirnya hasil itu kami mendapatkan uang dan berupa bahan bangunan, dan hamba Tuhan yang mendoakan kami di tempat ini. Jadi kami mengucap syukur kepada Tuhan dan menyampaikan terima kasih semua dari kabupaten, kota, dan desa. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami menyampaikan terima kasih dari pemerintah Provinsi Papua dan 29 kabupaten yang mendoakan dan mendukung untuk gedung kami di Kidi Diaspora, Toleran Jalan Baru. Itu dari lubuk hati kami paling dalam, kami menyampaikan semua yang mendukung doa, dana, dan daya hari ini sampai selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Evangelis Samsul MTH sebagai Gembala Jemaat di Kidi Diaspora. Saya mau bicara, sudah Pak Ketua Panitia sudah bicara dengan Pak Gembala sudah. Cuman jadi gini bukan dari sekarang, tapi sudah lama. Pendidik bukan Amimban saja. Itu Bapak Kandius, Sekjen sekarang ada, dan Samuel Soga sudah Tuhan dipanggil, dan Pak Amus Boya, terus Pak Penasihat Pak Upu Game, Pak Abua Game, dia apiraret, kita bendekaro ina piriare kue, mau pinya kue bague kolonit, boleh deh tapi, ane gila kare kue, era ada perino,
Iga kembali mau kami negara yang lari, mau gua negara mana sebagai negara umum. Ergo mengenali mau gue batu koloro, ya negara me sekarang mau gue berkok kadigo nenggile kami. Anak-anak tuan juga pau nongole, gaya me waktu nongol kita dengan apa nongol gaya dia dong, yo kita gio wah. Anak gila wanda. Asal dari wilayah Yamo. Wah. Sebagai bendara umum. Nah, yo kira-kira gimana wah. Ya. Pendeta mau meletakkan batu pertama, jemaat tepuk tangan. Ini bertanda bahwa secara resmi kami letakkan batu ini untuk membangun rumah Tuhan di sini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, batu diletakkan. Amin. Oke, yang kedua siapa? Supaya gedung ini lambat atau cepat akan berdiri sesuai dengan kehendak Allah. Kita yang datang mendoakan supaya pekerjaan ini berjalan baik. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami Pimpinan Koasis meletakkan batu pertama. Amin. Ke depan juga kerjasama dan kita akan bangun ibadah. Kalau gedung gereja sesuai dengan firman itu kita sudah bangun, tapi itu Tuhan atur. Kayak saya tidak bisa melihat di dalam hati Bapak Ibu jemaat, tapi pasti kita akan bangun. Jadi hari ini kita saksi bersama-sama siang ini. Terima kasih. Tadi tiga wilayah ini, Yaukimo, Pulau Bintang, Damo, kamu akan bekerjasama dengan sejiwa, dengan kekuatan itu. Yang penting kamu bersadar pada Tuhan, dan kekuatan itu Tuhan akan memberkati. Mereka Tuhan akan berlimpah ruah di tempat ini. Saya pertama-tama sampaikan terima kasih kepada Bapak Theo Yoku yang sudah memberikan tempat ini untuk kami bisa memulai tempat ibadah di sini. Yang kedua, terima kasih kepada pendiri yang memulai tempat ini dan akhirnya kita bisa ada seperti ini. Jadi saya sangat percaya hari ini setelah perhatikan tidak ada bupati atau DPR atau siapapun di sini. Yang saya lihat yang tidak biasa. Artinya kita memulai dengan Tuhan. Hari ini saya lihat. Karena kita yang datang hanya jemaat hamba Tuhan yang ingin menyaksikan bagaimana memulai tempat ibadah ini. Karena itu seperti firman Tuhan tadi, kami akan memulai tempat ini dengan mengandalkan Tuhan, dengan iman saja. Dan kita ingin lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam pembangunan gedung gereja ini. Karena itu saya akan letakkan batu pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus sebagai batu karang yang kokoh itu. Kami akan berjalan berangkat dengan iman. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dari tadi pada ini disampaikan Pak Pendeta Dr. Yedi, kami sebagai kader dari sisi pemerintah dan saya hadir di sini sebagai senior pendeta, dan tadi sudah Pak Pendeta Dr. Donis sudah sampaikan bahwa kami di jemaat ini tidak ada kader dari pemerintah yang berjemaat di jemaat diaspora, sehingga seharusnya pembangunan ini sudah bentuk panitia dari tahun sebelumnya, namun sampai dengan hari ini baru terjadi peletakan batu pertama dengan jualan penuh kasih Kristus. Terima kasih. Tadi hamba-hamba Tuhan yang sampaikan, dan khususnya Bapak Pendeta, saya sangat terpukul hati karena hari ini wilayah Kidi, khususnya
3 kabupaten yang akan buat kabupaten ini. Tapi semua DPR, bupati, yang dan jajaran yang kader-kader KIDI belum hadir. Dan hari ini yang hadir adalah hamba-hamba Tuhan. Dan begitu bawa Injil ke daerah bagian timur, di sana itu ada kepala suku karisma keturunan itu ada, baru mereka bawa Injil. Jadi saya ini bukan bupati, saya ini kepala suku yang terima Injil bagian timur, itu orang tua saya yang terima. Jadi saya hadir ini pasti kerjanya akan tidak ada waktu lagi akan bangun. Karena saya hadir di sini, tepuk tangan komentarnya. Bukan saya bawa uang, tapi saya bawa kekuatan di depan masyarakat supaya kita berdoa pasti Tuhan akan jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dari KIDI WFM, RPNO, APCM yang bawa di sana itu semua itu KIDI yang budaya KIDI itu memang kami ini sudah. Tapi luar biasa kita berdoa, jangan kita bikin kecil hati, tapi kita berdoa untuk kita punya gubernur, bupati, DPR yang masing-masing tempat dan kader-kader KIDI yang ada di wilayah KIDI. Kita berdoa hamba-hamba Tuhan dan termasuk kami kepala suku, masyarakat, tokoh pemuda, untuk kita berdoa supaya kita bangun gereja ini sesuai dengan bangunlah selagi kami hidup. Jadi kita harus bangun. Yang pertama kali saya bisa bawa kesaksian, tapi kesempatan saya harus bawa kesaksian. Pertama sekali itu mereka buka jemaat ini, pertama saya di sini dan saya juga kena panas. Dan kebetulan saya juga dapat undangan. Terus undangan itu saya teruskan ke bupati. Terus undangan bupati punya juga mereka melalui saya dan saya yang kirim ke bupati. Tapi bupati harus jawab dan serius. Saya ada kesibukan, jadi kepala suku harus hadir. Dan saya hadir di sini. Tapi kita panduan mungkin Januari, Februari, Maret tidak, tapi April atau Mei itu kita akan antar panduan di sini. Jadi, termasuk saya juga, istri anak saya juga, kami juga masih berdoa. Jadi bupati punya panduan itu bisa. Selama saya kepala suku di Jawa Timur itu tidak pernah benar lihat saya juga. Saya tuan dusun. Pasti mungkin sedikit di dalam saya, Bapak Ibu Saudara kamu doakan itu pasti saya punya anak istri. Kalau bupati datang kami Pak Hari, karena saya lebih senang dan saya punya kamu punya apa undangan yang kirimkan ke saya melalui saya kirim ke bupati, tapi bupati bisa jawab. Karena itu istri anak saya kami masih doa dan Tuhan langsung jawab. Langsung dia telepon saya, tapi saya bilang saya tidak puas, jadi Pak Bupati harus SMS supaya SMS itu saya tunjukkan ke yang panitia. Tapi dia kebetulan dia SMS itu kirim ke saya, baru saya sudah tunjuk. Berarti pasti Bupati Jawa Timur akan pandu. Jadi tadi saya sudah bilang, yang paling penting itu saya sudah bilang, karena Injil itu kekuatan Allah. Dan orang tua kami dari Kayo, terus wilayah Jamo, terus wilayah di sana di orang tua kami itu semua orang tua kami juga sama-sama, terus wilayah timur bagian WFM, RPNO, APCM, semua karuan itu bangun gereja di sini. Jadi tidak lama lagi bangun itu benar. Jadi termasuk saya kepala suku Jawa Timur juga sangat hormat